Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Retno Endah Supeni selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar metode riset. Saya Muhammad Jamil, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya mendapatkan tugas mempresentasikan hasil kinerja saya terkait proposal penelitian. Yang mana judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh strategi pemasaran terhadap volume penjualan yang diterapkan oleh perusahaan tape di Bondowoso. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah, taufik inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Buna wa Habibana Sayyidana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minadz dzulumati ilan nur. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama akan saya paparkan mengenai latar belakang dari proposal penelitian saya. Yang mana perkembangan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia membuat persaingan antar perusahaan semakin ketat. Dimulai dari berkembangnya kemajuan teknologi, sistem perdagangan, dan juga minat konsumen yang terus bertambah. Persaingan ini terjadi akibat dari globalisasi dan adanya ekonomi pasar yang terbebas. Perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang menyebabkan perusahaan akan menghadapi berbagai kendala di dalam perkembangan bisnisnya. Kondisi pertumbuhan bisnis sekarang ini cukup tinggi, yaitu dapat dilihat dari timbulnya perusahaan-perusahaan yang baru dengan produk yang sejenis. Sebagai pesaing, sehingga akan terjadi persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar dan konsumen dalam hal ini perusahaan. Hendaknya mengetahui pasar di mana produk atau jasa yang diproduksi akan ditawarkan dan dipasarkan. Selanjutnya mengenai rumusan masalah terkait proposal penelitian yang saya buat. Yang pertama, apakah strategi pemasaran kualitas produk berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan? Itu rumusan masalah yang pertama. Yang kedua, apakah strategi pemasaran harga berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan? Rumusan masalah yang ketiga, apakah strategi pemasaran promosi berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan? Yang keempat, manakah di antara yang ketiga yang disebutkan tadi, yaitu strategi pemasaran kualitas produk, harga, dan juga promosi yang mempunyai pengaruh yang paling signifikan atau dominan dalam meningkatkan volume penjualan. Itulah keempat rumusan masalah dalam proposal penelitian saya. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis strategi pemasaran kualitas berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis strategi pemasaran harga berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis apakah strategi pemasaran promosi itu berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis manakah di antara strategi pemasaran kualitas, harga, promosi yang mempunyai pengaruh yang paling signifikan dalam meningkatkan volume penjualan. Nah, slide selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah depannya yang dapat diambil dalam mengatur strategi-strategi pemasaran di masa yang akan datang
dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal strategi pemasaran. Yang kedua, bagi akademik. Bagi akademik, diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan terhadap upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan juga berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap strategi pemasaran, khususnya dalam perusahaan. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yang mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh, khususnya di bidang strategi pemasaran. Nah, selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yang pertama tinjauan teoritis. Definisi tinjauan manajemen pemasaran. Nah, di sini saya mengutip dari Kotler tahun 2002, yang mana manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, pengertian pemasaran. Menurut Stanton dan juga Tambajong tahun 2013, pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan juga mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, definisi bauran pemasaran, yang mana menurut Lipiodi tahun 2006, bauran pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran yang dipositioning untuk ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. Yang keempat, definisi mengenai marketing mix 4P. Menurut Kotler Armstrong tahun 1997, marketing mix 4P merupakan perangkat pemasaran yang taktis dan dapat dikendalikan perusahaan. Unsur di dalamnya meliputi 4P, yaitu yang pertama produk, price, promotion, dan place atau tempat, yang mana di kemudian hari dipadukan oleh perusahaan untuk mencapai target market yang diinginkan. Nah, selanjutnya mengenai pengertian kualitas produk, yang mana menurut Kotler dan Armstrong tahun 2015, kualitas produk merupakan bagaimana untuk produk tersebut memiliki nilai yang dapat memuaskan konsumen, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang menunjukkan pada atribut atau sifat-sifat yang terdapat dalam suatu barang atau hasil. Selanjutnya mengenai definisi harga. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, dalam arti yang sempit, price atau harga itu merupakan jumlah yang ditagih atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga merupakan jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Selanjutnya mengenai definisi promosi. Menurut Jiptono tahun 2015, promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahaan. Yang selanjutnya definisi strategi. Menurut David tahun 2015 dan 2011, strategi itu merupakan sasaran bersama dengan tujuan panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, perkembangan produk, penetrasi pasar, pengaturan, diversasi,
likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Yang selanjutnya, definisi penjualan dan aktivitas penjualan. Penjualan atau sales merupakan aktivitas atau bisnis dalam menjual produk dan jasa. Sedangkan aktivitas penjualan itu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, selanjutnya ini mengenai tinjauan peneliti terdahulu, yang mana di sini terkait buku panduan yang saya kutip. Selanjutnya mengenai hipotesis penelitian, yang mana hipotesis penelitian ini merupakan kesimpulan sementara dari rumusan masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya. Hipotesis penelitian yang pertama, diduga strategi pemasaran kualitas produk melalui berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Tape di Bondowoso. Hipotesis yang kedua, diduga strategi pemasaran harga berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Tape di Bondowoso. Hipotesis yang ketiga, diduga strategi pemasaran promosi berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Tape di Bondowoso. Hipotesis yang keempat, diduga strategi pemasaran kualitas produk adalah strategi yang paling signifikan atau dominan berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan pada perusahaan Tape di Bondowoso. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Yang pertama terkait subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya berada di perusahaan Tape di Bondowoso. Populasinya yaitu seluruh konsumen yang mengkonsumsi tape di sekitar daerah Bondowoso. Begitu juga dengan sampelnya. Waktu penelitian ini masih belum kami tentukan karena ini masih berupa proposal penelitiannya. Masih kami angan-angan untuk langsung turun terjun untuk penelitian tersebut. Selanjutnya jenis data yang kami gunakan. Yang pertama data kualitatif, yang mana data kualitatif itu merupakan analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non-angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Nah, sedangkan data kuantitatif itu merupakan data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengacu pada buku-buku yang digunakan sebagai dasar atau landasan teori penelitian ini, baik buku pelajaran, majalah, jurnal, maupun skripsi atau tesis yang digunakan sebagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian langsung pada objek, yaitu turun langsung. Dalam hal ini adalah wawancara langsung kepada responden melalui kuesioner, tanya jawab seperti tanya jawab itu. Yang selanjutnya mengenai pendekatan penelitian dan juga jenis penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian itu merupakan alat yang digunakan untuk meneliti adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2014, pendekatan kuantitatif merupakan mendeskripsikan secara langsung sistematis itu apa, faktual itu apa, dan akurat terhadap sesuatu kegiatan pada wilayah tertentu. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deduktif, yang mana penelitian deduktif itu merupakan pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan juga observasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait proposal penelitian pada tugas materi mata kuliah pengantar metode riset. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.